Oke, untuk layar aku udah nampak belum? Udah, Bang. Oke, kita Udah, lanjut Bang. ya. Nah, setelah respirasi, kita lanjut ke sistem kardio. Oke. Oke, nah jadi pertama tuh sebelum kita bahas tentang si core, oke, core itu artinya jantung kalau bahasa Latinnya. Nah, sebelum kita bahas tentang core, kita bahas dulu di mana core itu terletak, oke. Jadi, jantung itu terletak pada sebuah rongga. Nama rongganya adalah rongga mediastinum, oke. Itu tuh adalah kompartemen di antara dua paru-paru pada rongga toraks. Maksudnya kayak mana? Kan itu kan rongga toraks nih, rongga toraks ataupun rongga dada. Oke. Kemudian dalam rongga toraks ini kan ini ada paru-paru nih, paru kiri, paru kanan. Nah, jadi sisa yang di tengah ini, nah, jadi sisa yang tengah ini ya, kayak ruang kosong yang di tengah ini, walaupun nggak kosong ya. Jadi rongga yang di tengah ini tuh namanya adalah rongga mediastinum. Oke, dia itu letaknya di tengah tubuh kita nih, di medialnya si paru-paru. Oke, namanya tuh rongga mediastinum. Oke, namanya mediastinum. Jadi dia tuh dalam rongga toraks akan tetapi yang di tengahnya, oke? Dan di tempat selain si paru-paru. Nah, jadi oke. Nah, lanjut kita sekarang bahas tentang batas-batas dari mediastinumnya terlebih dahulu. Oh wait, kita bahas tentang pembagian mediastinum aja dulu ya. Nah, jadi mediastinum sendiri itu tuh dibagi menjadi dua. Dua dulu ya. Ada superior, rongganya tuh ada rongga yang ada yang superior, ada yang inferior. Yang inferior itu nanti dibagi lagi menjadi tiga. Ada yang anterior, media, posterior. Jadi kalau mau enaknya kayak gini berarti diagramnya. Berarti mediastinum, itu tuh ada dua. Ada superior, ada yang inferior. Yang inferior dibagi lagi menjadi tiga. Ada yang anterior, ada yang media, ada yang posterior. Nah, yang paling penting itu apa? Anterior. Nah, yang perlu di-highlight di sini adalah jantung itu terletak di mediastinum inferior media. Itu yang paling perlu diingat, oke? Okay? Mediastinum inferior pars media, oke? Okay? Pars media, pars media. Hmm, gitu ya. Nanti kalau ditanya di pretest, di mana letak jantung? Jawabnya di rongga mediastinum inferior bagian ataupun pars media. Biar lengkap. Oke, biar satu nilainya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada batas-batas dari mediastinum. Oke, di superior dia itu ada apertura thoracis superior, kok di inferior ada apertura thoracis inferior, kok di anterior dia ada sternum sama cartilago costalis, kok di posterior dia ada vertebrae thoracalis, kok di lateral dia ada pleura mediastinalis. Oke, pleura mediastinalis apa tuh maksudnya? Berarti itu adalah pleura parietal ya, bukan visceral. Kan visceral lengket ke paru-paru. Kalau parietal berarti lengket ke rongga toraksnya. Nah, tapi itu dia tuh di lengketnya tuh ke bagian tengah, ke bagian mediastinum. Oke, okay? Make sense nggak? Kan ini kan ada paru-paru nih. Nah, jadi kan paru-paru itu kan ada pleura. Nah, jadi pleura bagian sini nih. Nah, itu tuh namanya pleura mediastinalis. Kenapa? Karena dia langsung bersentuhan langsung dengan rongga mediastinum. Oke. Okay? Jadi tadi kan superior apertura thoracis superior. Berarti yang ini kan, apertura thoracis superior. Apertura itu berarti pintu ataupun gerbang. Oke. Okay? Kemudian apertura thoracis inferior berarti gerbang yang di bawah nih, ya. Rongga yang di bawah, not rongga, lebih ke pintu yang di bawah, ya. Apertura thoracis inferior. Kemudian di anteriornya ada apa? Di anterior mediastinum itu ada si sternum, ya. Ada sternum plus sama cartilago costalis. Ingat ya, cartilago tuh yang warna biru ini, ya. Yang warna putih ini si costenya. Oke, kemudian lanjut yang di posterior ada apa? Of course ada vertebrae thoracalis. Kemudian di lateralnya tadi seperti yang sudah disampaikan itu tuh nanti ada pleura media spinalis. Oke, punya si paru-paru.
Jadi lateralnya itu nggak langsung paru-paru, lateralnya itu adalah pleura mediastinalis, alias lapisan pelindung si paru-parunya. Oke. Oke, untuk batas-batas mediastinum sama pembagian mediastinum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau udah aman? Nggak ada, Bang. Oke, lanjut. Atau pengen diulang? Aman ya? Oke, sekarang, nah ini tuh yang tadi di highlight. Oke, jantung itu berada di mediastinum inferior, tapi parsnya pars media. Oke, kok nanti di superior nih bagian atas itu tuh nanti yang penting itu ada trakea, kemudian dia ada vena brachiocephalica, kemudian ada timus. Kemudian kok di media itu kan tadi ada si jantung, kemudian ada trunkus pulmonal, aorta. Ini jarang tanya sih. Posterior nanti ada esophagus. Kalau di anterior itu tuh nggak terlalu banyak ini ya struktur. Dia tuh lebih ke vessel, nervous, kemudian ada fat, lemak, connective tissue, kayak itu gitu. Oke. Kemudian nah ini nih sirkulasi darah manusia. Kalian di fisiologi udah masuk fisiologi vaskular kah? Yang bahas-bahas sirkulasi kayak ini udah. Gimana guys? Belum ya? Oke. Jadi sirkulasi darah itu dibagi menjadi dua. Ada yang pulmonal, ada yang sistemik. Tapi biar lebih enaknya kita bahasnya sekalian aja ya. Oke. Jadi ini diagram. Jadi ini ibaratnya kalian itu adalah sebuah darah nih. Darah yang kotor ya. Jadi ini darah kotor nih. Misalnya darah kotor berarti dari seluruh tubuh ini ya yang sudah dipakai oleh jaring-jaringan itu akan kembali ke jantung lewat vena ya. Venanya ada dua, ada superior vena cava sama inferior vena cava. Nanti darah-darah kotor, kalau yang superior vena cava berarti dari jantung ke atas tuh, berarti dari otak, kemudian ekstremitas atas itu pakai superior vena cava. Kalau vena cava inferior itu nanti darah dari hati, dari abdomen, kemudian dari ekstremitas bawah, dari pelvis juga ke inferior vena cava. Nah, jadi dari dua vena cava ini dia akan masuk ke atrium kanan. Ingat ya, atrium kanan. Ingat kanan itu kotor. Oke. Nah, pertama masuk ke atrium kanan. Oke. Habis dari atrium dia selalu ke ventricle. Oke. Dari atrium kanan ke ventricle kanan. Oke. Habis dari ventricle kanan baru dia dipompa. Ingat, atrium itu tugasnya itu hanya menerima sebenarnya. Oke. Yang pompa itu adalah ventricle-nya. Oke. Jadi ventricle kanan dia akan pompa ke paru-paru. Oke. Akan pompa ke paru-paru. Nah, habis dari paru-paru, darah yang kotor itu ecek-eceknya dicuci. Oke. Karena nanti di situ terjadi difusi ya, O2, CO2 nanti bahasnya di fisiologi. Nah, kemudian nanti setelah dicuci, ini kan yang kotor, ini yang udah bersih nih. Oke. Yang udah bersih dia akan masuk ke atrium kiri. Ingat, atrium kanan dia menerima darah kotor, atrium kiri menerima darah bersih. Kok darah kotor dari mana? Darah kotor dari seluruh tubuh. Kalau darah bersih dari mana? Darah bersih hanya dari paru-paru. Oke. Berarti setelah dicuci tadi, oke, kita warna putih aja ya. Nah, setelah dicuci, nah ini darah bersih nih, oke. Darah bersih nanti dari paru-paru, dia akan masuk ke atrium kiri, oke. Ingat ya, kan atrium hanya untuk menerima. Kalau dia mau dipompa, dia harus masuk ke ventricle dulu, oke. Berarti dari atrium kiri, dia ke ventricle kiri. Nah, habis dari ventricle kiri, baru dia dipompa ke seluruh tubuh, oke. Nanti dipompanya kemana dulu? Ke aorta dulu, oke. Dipompa ke aorta lewat aorta. Nanti dari aorta dia baru ke seluruh tubuh. Nanti ada aorta yang ascendens nanti dia no. Nanti dari arcus aorta dia akan ke bagian atas tubuh, dari descendens aorta dia akan ke bawah tubuh. Kayak gitu. Nah, kemudian apalagi yang perlu di-highlight adalah katup-katup ya, katup-katup yang dimiliki oleh si jantung ini. Oke. Nah, jadi total katup itu ada 4. Oke. Jadi fungsi katup itu apa? Fungsi katup itu menahan agar si aliran darahnya itu enggak merembes.
Oke. Dia tuh nggak merembes ke luar lagi. Kan misalnya nih, misal kayak mana ya? Jadi misalnya ini darah nih masuk kan. Jadi pertama katup itu tertutup, kemudian nanti pas udah waktunya, oke, ketika sudah pas timenya baru dia akan membuka. Nanti kalau katupnya bermasalah nanti bisa apa ya yang kayak susah menutup, susah membuka tuh nanti aliran darahnya terganggu. Oke, jadi katup tuh penting. Nah, katup tuh udah 4. Yang dan katup itu dibagi menjadi 2 jenis, oke. Ada yang ada yang AV, ada yang semi lunar. Kalau AV berarti dia penghubung antara atrium sama ventricle. Ini harus hafal ya. Kalau semi lunar ini penghubung antara si ventricle sama aorta atau sama trunkus pulmonal. Trunkus pulmonal. Pulmo. Oke. Nah, untuk yang AV itu tuh ada 2 nih. Kan ini atrium, atrium ventricle, oke. Berarti untuk yang atrium kanan sama ventricle kanan itu tuh namanya tricuspid, valva tricuspid. Sedangkan untuk yang atrium kiri ke ventricle kiri itu namanya valva bicuspid. Valva itu artinya katup. Oke. Bicuspid. Nah, nama lain dari bicuspid adalah mitral. Mitral. Kok tricuspid dia nggak ada nama lain. Oke. Kemudian untuk kan nanti kan pertama aliran darah nih misalnya dari atrium kiri ke ventricle kiri. Kemudian nanti kan dipompakannya ke aorta. Nah, pasti pompakan ke aorta itu kan nanti lewat katup. Nah, katupnya tuh sesuai dengan namanya, berarti katup aorta. Oke. Berarti nanti di sebelah sini nih, di sebelah sini ya. Itu nanti ada valva aorta. Aorta. Sedangkan nanti di mana nih? Sebelah sini, yang sebelah sini nih, itu tuh nanti ada valva pulmonal. Oke, jadi ulang sekali lagi ya. Pertama, darah masuk ke atrium sebelah mana, kanan apa kiri? Kanan, Bang. Ya, atrium kanan. Habis itu lewat valva tricuspidalis, baru dia masuk ke ventricle kanan. Habis dari ventricle kanan dia dipompa ke paru-paru lewat, oke, dipompa ke paru-paru lewat valva pulmonal ataupun katup pulmonal, oke. Habis dari paru-paru dia dicuci jadi darah bersih. Darah bersih dia masuk lagi ke atrium kiri, oke. Atrium kiri bersih bersih bersih, oke. Habis dari atrium kiri dia lewat lagi valva bicuspid ataupun mitral. Ingat, setiap dari atrium dia mau ke ventricle dia harus lewat katup, oke. Kok kiri nama katupnya bicuspid ataupun mitral, oke. Habis dia masuk bicuspid ataupun mitral ke ventricle kiri. Nah, dari ventricle kiri baru bisa dipompakan ke seluruh tubuh agar tubuh kita dapat darah bersih. Nah, dipompakan ke seluruh tubuh kan lewat aorta. Berarti dia